Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Hidayat, NIM 1830204094. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS, yaitu yang poin B, yaitu uji hipotesis satu arah, uji one way ANOVA satu jalur, regresi, dan juga Wilcoxon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di mana kita telah mendapatkan nilai-nilai data di atas. Untuk yang pertama itu untuk menghitung nilai ideal, yaitu skor maksimalnya itu dibagi dengan responden. Jadi nilai idealnya itu 1200 dibagi 30 sama dengan 40. Jadi 90% dari nilai ideal sama dengan 0,90 dikali 40 sama dengan 36. Baik, yaitu langkah selanjutnya nomor 2, yaitu membuat hipotesis penelitian. Baiklah, di sini kita memiliki dua variabel. Yang pertama itu H0 dan yang kedua itu HA. Yang pertama itu H0, yaitu kinerja karyawan X di perusahaan X lebih dari atau sama dengan 90% dari nilai rata-rata nilai idealnya. Dan H2 HA, yaitu kinerja karyawan X di perusahaan X kurang dari 90% dari rata-rata nilai idealnya. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu pengerjaan SPSS. Setelah kita mendapatkan data-datanya, kita langsung saja ke SPSS-nya. Baiklah, di sini saya sudah memasukkan di SPSS-nya. Baiklah, di sini langsung saja saya jelaskan di SPSS-nya. Yang pertama di kolom name itu ada angket. Habis angket, kemudian tipenya numerik, kemudian width-nya 8, desimalnya 0. Maka yang di sini yang diubah yaitu label. Yang awalnya label itu 0, kita rubah menjadi kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya yang diubah itu measure-nya, yaitu dirubah menjadi scale. Setelah itu kita lanjutkan ke data view. Kemudian kita masukkan data-data yang kita tadi. Setelah data-datanya sudah kita masukkan, kemudian kita klik analyze, kemudian comparement, kemudian kita klik one sample t-test. Setelah itu akan keluar tampilan one sample t-test. Di situ ada kinerja karyawan, kita pindahkan ke tes variabel. Lalu tes value-nya kita ubah dengan nilai ideal kita tadi, yaitu nilainya 36. Kemudian selanjutnya kita oke kan. Kemudian nanti akan keluar tampilan one food-nya, one sample t-test. Kemudian yang kita lihat itu adalah nilai signifikannya itu berapa. Di sini yaitu nilai signifikannya yaitu 4,07. Tapi ini dua tailored atau dua arah. Kemudian bagaimana cara mencari satu arahnya, sedangkan kita mencari yang satu arahnya. Di sini caranya sudah saya simpulkan. Dengan cara pertama yaitu kita akan perbandingan nilai signifikan yang diperoleh dengan nilai alfa dulu. Terima H0 jika nilai signifikan lebih besar alfa, yaitu 0,05, atau tolak H0 jika nilai signifikan lebih kecil alfa, yaitu 0,0. Jadi kesimpulannya, nilai signifikan sama dengan 0,407, yaitu uji dua arah. Yang kita cari yaitu adalah satu arah saja, yaitu nilai signifikan untuk satu arah sama dengan 0,407 itu dibagi 2 sama dengan 0,203. Nah, jadi karena nilai signifikan kita lebih besar alfa, maka H0 diterima, maka tolak HA. Jadi kesimpulannya dari SPSS kita hari ini, jadi kesimpulannya kinerja karyawan X di perusahaan X lebih dari atau sama dengan 90% dari rata nilai idealnya. Jadi pimpinan perusahaan tersebut menduga karena kerja karyawan tidak menurun dan juga masih menetap atau malahan lebih bagus. Maka selanjutnya yaitu uji hipotesis satu arah untuk sisi kanan. Baiklah, di sini saya juga mempunyai soal juga. Itu soalnya yaitu seorang mahasiswa prodi PGSD Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melakukan pengumpulan data tentang daya tahan konsentrasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Itu bisa kita lihat di soalnya. Yang pertama itu kita melihat itu menghitung nilai ideal atau nilai patokannya. Di situ nilai patokannya yaitu 5 jam per hari.
Kemudian kita membuat hipotesis penelitian, yaitu H0 dan HA. Yang pertama itu H0, yaitu rata-rata daya tahan konsentrasi belajar peserta didik di sekolah dasar adalah 5 jam per hari. Dan HA-nya yaitu rata-rata daya tahan konsentrasi belajar peserta didik di sekolah dasar lebih dari 5 jam per hari. Jadi, cara menyatakan HA menunjukkan bahwa uji yang digunakan adalah uji satu sisi, yakni sisi kanan. Selanjutnya yaitu pengerjaan SPSS-nya. Baiklah, kemudian di sini kita ketik di yang pertama yaitu name, itu kita ketik konsentrasi. Kemudian di sini kita ubah lagi desimalnya menjadi 0. Kemudian di sini labelnya yaitu lama konsentrasi. Kemudian ada lagi yang diubahnya yaitu measure, kita ubah menjadi scale. Setelah kita ubah semua itu, kemudian kita masukkan data-data kita yang sudah kita masukkan tadi. Setelah nilai-nilai kita masukkan, kemudian kita klik analyze lagi. Kemudian kita klik comparements. Kemudian kita klik one sample t-test lagi. Kemudian lama konsentrasinya kita pindahkan ke test variable. Tadi disitu kan nilai idealnya 5, kemudian kita isi 5. Kemudian kita klik OK. Maka nanti akan keluar outputnya seperti berikut. Nah, di sini ada one sample t-test. Di sini lama konsentrasi signifikannya 2 Tailed yaitu nilainya 313. Kemudian outputnya sudah saya simpulkan. Kemudian selanjutnya kita untuk mencari satu arah. Tadi kan yang nilai signifikannya 313 itu 2 arah. Kemudian perbandingannya sama dengan yang tadi, sama seperti one sample t-test untuk yang sebelah kiri tadi. Jadi langsung saja kita lihat kesimpulannya, yaitu nilai signifikan sama dengan 0,313 itu untuk uji 2 arah. Sedangkan yang kita cari adalah nilai signifikan untuk satu arah, yaitu nilainya sama dengan 0,313 dibagi 2, yaitu menjadi 0,156. Karena nilai signifikan lebih besar alfa, yaitu nilai 0,05, maka HO diterima, maka tolak HA. Jadi kesimpulannya, rata-rata daya tahan konsentrasi belajar peserta didik di sekolah dasar adalah 5 jam per hari. Baiklah, mungkin itu saja tentang penjelasan tentang hipotesis satu arah. Selanjutnya menjelaskan tentang ANOVA satu jalur. Baiklah, di sini ada soal. Hasil pemberian tes mata kuliah statistik pada 3 program studi pasca sarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, yakni mahasiswa pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan agama Islam. Kemudian data diambil masing-masing 8 mahasiswa di setiap prodinya yang disajikan dalam bentuk tabel berikut. Di sini sudah ada tabelnya, sudah ada data-datanya. Penyelesaiannya yang pertama yaitu membuat formulasi pengujian hipotesis. Yang pertama itu ada H0, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai statistik mahasiswa. Dan HA-nya yaitu ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai statistik mahasiswa. Selanjutnya yaitu pengerjaan SPSS. Baiklah, lalu kita lanjutkan. Ini saya sudah membuka aplikasi SPSS-nya. Jadi di sini dalam datanya sudah saya isikan. Di name itu kita tulis nilai dan di bawahnya kita tulis PS. PS itu yaitu program study. Kemudian desimalnya kita rubah menjadi 0. Kemudian labelnya yang pertama itu kita isi statistik dan juga di bawahnya kita isi dengan program study. Adapun sini data yang kita entry, kemudian kita ketik itu satu. Yang pertama itu adalah pendidikan bahasa Arab. Kemudian nanti kita klik add. Itu kita isi lagi nomor 2-nya lagi, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Habis itu kita add lagi, kemudian kita tulis 3 dan kita ketik yaitu pendidikan agama Islam. Setelah itu kita add lagi. Kalau sudah selesai langsung kita klik OK. Kemudian ubah measure-nya berubah menjadi scale lagi. Selanjutnya kita langsung ke data view. Di sini data view yang sudah saya isi ya. Dan di sini kita sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Di situ sudah saya tulis kelompok pertama itu dari nilai 85 sampai 80 itu untuk yang pertama. Kemudian dari 76 itu adalah kelompok yang kedua dan selanjutnya. Setelah itu kita klik analyze lagi. Kemudian seperti biasa kita klik comparements. Kemudian setelah itu kita klik one way ANOVA. Ini ada statistik atau nilai ini kita rubah, kita pindahkan ke dependent list.
kemudian program studinya kita pindahkan ke faktor. Selanjutnya kita klik OK. Maka setelah itu kita lihat outputnya. Nah, ini ANOVA 1 jalurnya. Di sini kita lihat signifikan di ANOVA-nya yaitu 0,876. Kemudian langsung saja di output yang sudah saya buat di sini ya. Nah, kemudian bandingkan nilai A yang diperoleh dengan nilai signifikan, kembalikan ke kriteria pengujian. Jadi di sini nilai signifikannya yaitu 0,87 dan nilai alfanya yaitu 0,05. Karena nilai signifikan alfanya lebih besar, maka tolak HO, maka terima HA. Karena yang diterima HA-nya, apa itu HA-nya? Yaitu ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai statistik mahasiswa. Maka jadi di sini ada perbedaannya. Kemudian selanjutnya di sini ada regresi linier sederhana. Baiklah, di sini ada soal juga, yaitu seorang mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melakukan penelitian tentang pengaruh maharo kitabah atau menulis terhadap kemampuan mengingat siswa kelas di Mansaka 3 Indralaya. Kemudian penyelesaiannya seperti biasa membuat formulasi pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu ada HO, yaitu tidak ada pengaruh membaca terhadap kemampuan mengingat siswa kelas 10 Mansaka 3 Indralaya, dan HA-nya yaitu ada pengaruh membaca terhadap kemampuan mengingat siswa kelas 10 Mansaka 3 Indralaya. Di sini adapun prosedur pengerjaan dengan SPSS-nya. Jadi di sini regresinya, di name-nya itu ada X dan juga Y. Kemudian tipenya ada numerik dan desimalnya kita rubah menjadi 0. Di sini labelnya kita buat menulis dan di bawahnya kita tulis kemampuan mengingat peserta. Dan kemudian yang kita ubah lagi, measure-nya kita ubah menjadi scale lagi. Setelah kita masukkan, langsung kita ke data view-nya. Sini sudah ada nilainya, sudah ada datanya. Di sini ada data X dan data Y-nya. Di sini sudah kita masukkan sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian kita klik analyze lagi. Kemudian kita klik regression. Kemudian kita klik linear. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian di sini menulis kita pindahkan ke dependent, dan kemudian kemampuan mengingat kita pindahkan ke independent. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Kemudian nanti akan muncul outputnya. Outputnya seperti ini. Jadi signifikannya yaitu 0,156. Maka kesimpulannya, bandingkan nilai A yang diperoleh dengan nilai signifikan. Tolak HO jika nilai signifikannya yaitu 0,05 dan terima HO jika nilai signifikannya lebih besar alfa yaitu 0,05. Karena nilai signifikan A-nya lebih besar yaitu 0,5, maka tolak HO, maka terima HA. Jadi yaitu kesimpulannya, ada pengaruh membaca terhadap kemampuan mengingat siswa kelas 10 Mansaka 3 Indralaya. Jadi ternyata pengaruh maharo kitabah menulis ini sangat berpengaruh kemampuan mengingat siswa kelas 10 di Mansaka 3 Indralaya. Kemudian langsung saja kita ke uji Wilcoxon. Di sini ada konsep dasarnya, yaitu uji Wilcoxon bertujuan untuk mengatasi ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya adalah data berskala ordinal atau interval. Dan uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Dan uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji Path-Rate Sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Di sini ada contoh kasus uji Wilcoxon. Di sini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode quantum teaching terhadap hasil belajar bahasa Arab pada siswa kelas 7 MTS. Di sini ada data pretest dan posttestnya. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah uji coba Wilcoxon dengan SPSS.